melanjutkan pembahasan kuliah kita dengan materi zat padat, yaitu tentang elastisitas, tegangan, dan regangan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang massa jenis terlebih dahulu. Nah, di sini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Lebih berat mana antara besi 1 kg dengan kapas 1 kg? Nah, kalau misalnya seseorang yang ditanya itu tidak terlalu berkonsentrasi, mungkin bisa jadi dia akan segera menjawab bahwasanya lebih berat besi 1 kg. Tapi sebenarnya kalau Anda teliti di sini, berat itu adalah ukuran massa, sedangkan massa kedua objek ini yaitu besi dan kapas sama-sama 1 kg. Artinya mereka sama beratnya ya. Jadi yang di sini sama beratnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di pertanyaan kedua. Lebih besar mana volume antara besi dan kapas di atas? Nah, di sini perbedaannya yang tampak di sini. Jadi ketika besi 1 kg dengan kapas 1 kg, pasti volumenya akan lebih besar kapas ya. Jadi volume dari si besi itu akan lebih kecil daripada volume kapas. Yang di atas itu massa dari besi sama dengan massa dari kapas gitu ya. Kenapa di sini tentu istilahnya udah common sense ya, orang udah secara akal sehat aja udah pasti mengerti secara intuitif bahwasanya kapas 1 kg itu pasti volumenya lebih besar daripada besi 1 kg. Nah, disinilah muncul yang namanya konsep massa jenis atau kerapatan massa. Jadi massa jenis atau kita juga kenal dengan nama kerapatan massa. Definisi dari massa jenis atau kerapatan massa itu apa? Jadi simbolnya massa jenis, kerapatan massa itu rho, dan definisinya itu adalah massa dibagi dengan volume objek, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mau bandingkan untuk kasus kita yang besi 1 kg dan kapas 1 kg ya. Misalnya rho besi kita akan bandingkan dengan rho kapas gitu ya. Nah, di atas kita udah tahu massanya sama. Jadi ini kan nanti sama dengan massa besi dibagi dengan volume besi dibanding dengan massa kapas per volume kapas gitu kan. Nah, kita lihat volume kapas itu lebih besar daripada volume besi ya. Sehingga yang kapas di sini nanti karena pembaginya lebih besar nilainya akan lebih kecil. Jadi dari sini kita punya kesimpulan bahwasanya rho besi itu lebih besar ya, lebih besar dari rho kapas. Karena apa? Karena pembaginya volume kapas itu lebih besar untuk massa yang sama. Sehingga karena pembaginya lebih besar maka nilainya akan lebih kecil. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan di sini pertanyaan berikutnya adalah apa itu dimensi fisikanya atau satuan. Pertama kita bisa cek satuannya dari rho ini, kemudian kita cari tahu dimensinya gitu ya. Nah, satuan dari rho atau massa jenis itu sama dengan satuan dari massa dibagi dengan satuan dari volume. Nah, satuan dari massa kalau SI-nya itu adalah kilogram dan volume itu adalah meter kubik. Dari sini kalau kita ingin tahu dimensi dari rho, dimensi dari massa jenis, tentu saja ini dimensi dari massa M besar dibagi dengan meter itu kan satuan panjang ya. Nah, panjang itu simbol dimensinya adalah L. Berarti di sini M dibagi L pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada poin terakhir, volume dapat diukur dalam satuan liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kenapa ini disertakan? Karena biasanya banyak sering juga volume suatu objek atau biasanya cairan atau fluida itu diberikan dalam satuan liter gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ke depan kita temukan ada satuan liter, kita udah tahu bahwasanya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik kan itu ya. Yang artinya di sini kalau kita lihat tangga itu kan di sini sentimeter, desimeter, meter ya. Ya, kita naik dari desimeter ke meter itu kan 1,
Berarti di sini naiknya adalah sama dengan 10 pangkat min 3 cm. 10 pangkat min 3 meter kubik itu ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang densitas atau rapat massa. Nah, di sini massa jenis itu adalah kita udah lihat di sini ada tanda panah ya. Biasanya ini sama juga dengan kerapatan massa. Jadi rapat massa itu sebenarnya suatu istilah yang umum. Kalau massa jenis itu biasanya digunakan untuk yang objek 3 dimensi, tapi sebenarnya tergantung dari permasalahan soal-soal yang ditemui itu kadang untuk menggambarkan rapat massa sebagai objek 3 dimensi itu kayaknya akan terlalu sulit. Misalkan Anda disuruh menghitung massa jenis dari suatu lembaran logam gitu ya. Logam yang bentuknya lembaran tipis gitu misalnya. Nah, di situ biasanya orang akan mendekati bahwasanya lembaran logam tadi itu tidak didekati sebagai objek 3 dimensi tapi didekati sebagai objek 2 dimensi. Yang dimensinya itu hanya ada panjang dan lebar gitu aja. Sebenarnya dia punya ketebalan, tapi karena tebalnya sangat tipis, jadi dianggap dia hanya 2 dimensi saja. Nah, di situ tentu kalau ditimbang massa lembaran logam tadi, misalnya seng gitu ya, tentu dia punya massa kalau ditimbang. Nah, dari sini didefinisikan suatu rapat massa yang lebih umum, yaitu rapat massa. Maksudnya bukan lebih umum, sebuah istilah rapat massa. Nah, istilah rapat massanya yang umum. Jadi rapat massa itu bisa untuk objek yang 3 dimensi, 2 dimensi ataupun 1 dimensi. Nah, di sini rapat massa untuk yang 2 dimensi didefinisikan sebagai misalnya untuk kasus kita simbolnya itu sigma dan di sini adalah massa dibagi dengan luas. Nah, ini simbol rapat massa untuk yang 2 dimensi itu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang di sini, kita punya simbol massa jenis yaitu rapat massa untuk 3 dimensi. Itu simbolnya adalah huruf Yunani Rho. Itu adalah definisinya adalah massa dibagi volume. Sedangkan yang di sini sigma itu adalah rapat massa untuk 2 dimensi. Definisinya adalah massa dibagi satuan luas ya. Jadi kita sedang membahas poin yang 3 ini ya. Rapat massa merupakan istilah untuk massa jenis dalam tanda kutip benda berdimensi 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk benda yang 2 dimensi. Misalkan sekarang Anda disuruh menghitung rapat massa dari sebatang kawat gitu misalnya. Nah, kawat ini tentu dia objek 3 dimensi ya. Dia misalnya kita bisa anggap sebagai silinder dengan jari-jari yang sangat kecil dibandingkan dengan panjang kawatnya gitu ya. Nah, tentu saja kita bisa ukur berapa volumenya, tapi karena untuk kepraktisan biasanya kita hanya anggap di sini dia sebagai objek 1 dimensi saja karena jari-jarinya sangat kecil, sehingga kita juga dapat definisikan rapat massa untuk objek yang 1 dimensi. Jadi kita anggap dia ini cuma 1 dimensi, yaitu dimensi panjang saja. Nah, untuk objek 1 dimensi, rapat massa itu biasanya pakai simbol lambda yang didefinisikan sebagai massa dari objeknya dibagi dengan panjang dari objeknya. Jadi dia hanya punya panjang di sini, dimensinya dimensi panjang. Nah, kemudian kita lihat di sini poin yang terakhir. Di situ ditanyakan dimensi dari 3 massa jenis di atas adalah. Jadi kita bisa lihat ternyata dimensi dari massa jenis ini berbeda-beda. Kalau rho tadi kita udah tahu bahwasanya rho itu sama dengan kalau dari satuan ya, kalau dari dimensi kan tadi massa dibagi dengan L pangkat 3. Ya udah kita bisa dari dimensi dulu, nanti kita cek satuannya juga. Nah, kalau dimensi dari rho tadi kita udah punya adalah massa dibagi dengan panjang pangkat 3. Kemudian ini satuannya itu adalah kilogram per meter kubik. Ini kalau yang satuan SI. Kemudian untuk yang sigma itu adalah dimensinya itu massa, dimensi dari massa dibagi dengan L pangkat 2 karena luasan. Satuan SI-nya adalah kilogram per meter persegi.
kemudian berikutnya yang terakhir adalah, oh ya ini kita kasih simbol gini. Dimensi dari lambda itu adalah massa per satuan panjang, yang satuan SI-nya adalah kilogram per meter. Jadi, nah ini dia. Jadi ini adalah dimensi dari ketiga jenis rapat massa, 3 dimensi, 2 dimensi, dan 1 dimensi. Nah, di sini ada tabel massa jenis, tentu untuk objek 3 dimensi ya. Di sini zatnya air ini adalah udara. Ini udara ya, udara. Ini kayu oak gitu ya. Terus ini air. Jadi ini air dalam bentuk cairan. Terus di sini ice itu kan berarti air dalam bentuk solid atau padatan. Ya itu aja. Massa jenisnya ada air dalam bentuk cairan dan air dalam bentuk solid. Kemudian ada aluminium, ada lead atau tembaga ya, gold, etanol, metanol. Nah, di sini nilai massa jenisnya. Nah, bisa dilihat di sini massa jenisnya itu memakai satuan gram per centimeter kubik. Jadi ini bukan satuan yang SI ya, tapi tentu ini salah satu jenis satuan yang sering dipakai juga ya. Sistemnya kita kasih nama sistem CGS, sentimeter gram sekon. Jadi kalau yang SI itu adalah, kalau misalnya SI itu adalah satuan meter kilogram sekon. Nah ini adalah satuan SI. Nah satuan yang sering dipakai juga itu adalah yaitu CGS itu ya, sentimeter gram sekon. Nah kita bisa lihat di sini adalah massa jenisnya. Kalau udara itu sangat rendah, 0,013 gram per centimeter kubik, kayu sekian. Kemudian air itu adalah 1 ya, 1 gram per centimeter kubik. Nah kita bisa lihat di sini kayu itu cuman kayu oak ini cuman 0,85 ya. Jadi massa jenisnya kayu oak itu lebih kecil daripada massa jenisnya air gitu kan, water. Nah ya ini salah satu penyebab kenapa kayu itu mengapung atau mengambang di atas air, karena massa jenisnya lebih kecil dari air gitu. Termasuk ice atau es ini kan dia mengapung ya atau mengambang gitu. Kalau dikasih di air jadi dia tidak tenggelam, itu karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian yang di bawah-bawah ini yang 3 ini adalah logam semua, aluminium 2,7, lead atau timbal itu 11,3, emas 19,3. Kemudian yang terakhir ini adalah etanol dan metanol ya, jenis-jenis alkohol gitu, yang bentuknya cairan dalam temperatur ruangan gitu ya. Nah kita bisa lihat etanol ini nilainya sangat dekat dengan massa jenis S ya. Kemudian metanol jauh lebih kecil ya, bukan jauh lebih kecil tapi lebih kecil lumayan gitu, 0,79. Nah tentu kalau kita mau ingin ubah ke dalam satuan SI, misalkan massa jenis dari air itu water itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik, maka kalau kita mau jadikan SI ini kita harus jadikan dalam bentuk kilogram per meter kubik, yaitu 1. Nah 1 gram itu kan 10 pangkat min 3 kilogram kan gitu, dibagi sentimeter pangkat 3 itu kan sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, gitu ya. Jadi sentimeter kubiknya diubah ke meter kubik, gramnya diubah menjadi ke kilogram. Yang di sini kita akan dapatkan sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 ya, kilogram per meter kubik, yang artinya 1000. Ya sama aja 10 pangkat 3 ya, 1000 kilogram per meter kubik. Itu contoh bagaimana cara mengubah tadi dari gram ke gram per centimeter kubik menjadi ke kilogram per meter kubik. Nah berikutnya di sini kita lihat kenapa di sini terdapat 2 buah gambar dari struktur molekul H2O. Yang di sebelah kiri adalah struktur molekul H2O dalam bentuk cairan, yang sebelah kanan itu dalam bentuk padat. Nah, kita bisa lihat di sini umumnya di sini ada
air dalam dua fase, yaitu fase cairan dan fase padat, kita bisa lihat yang padat itu ternyata massa jenisnya justru lebih kecil daripada yang cair. Nah, umumnya objek-objek yang lain itu misalnya logam-logam itu ketika dia dalam bentuk padat itu justru massa jenisnya lebih besar daripada ketika dia dalam bentuk cair. Nah, kalau air ini kebalik, kalau dia pas dalam bentuk padat malah massa jenisnya itu berkurang. Nah, di mana asal keanehan ini? Asal keanehan itu tuh kita bisa lihat di sini. Ternyata air di dalam apa namanya? Dalam bentuk cair, dia itu susunannya ternyata acak dan lebih rapat. Nah, ketika air ini mendingin, ternyata dia itu membentuk struktur yang lebih rapih, tapi cuman di situ terdapat satu ruang kosong yang cukup besar, yang tadinya nggak ada, gitu ya. Nah, ini kan berarti untuk 6 molekul kita bisa lihat misalnya ini tuh adalah volume yang sama, gitu ya. Volume yang sama, yang satunya dalam bentuk cair, yang satunya dalam bentuk padat. Kita bisa lihat dalam bentuk cair di sini ada berapa molekul H2O? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah molekul H2O. Ini penggambaran aja ya. Dia nggak eksak kayak gitu, hanya untuk menggambarkan. Sedangkan dalam bentuk padat, dalam volume yang sama, di sini cuma ada 6 molekul H2O ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Yang jadi ternyata dalam volume yang sama jumlah atomnya lebih sedikit, ya kan? Berarti dia ada ruang kosong yang lebih banyak, atau dalam volume yang sama di sini masanya lebih kecil, yang artinya di sini masanya lebih kecil dibandingkan yang sebelah kiri. Tapi volumenya sama, yang artinya apa? Tapi volume sama. Yang artinya apa? Yang artinya massa jenis air itu akan lebih besar daripada massa jenis es ya, karena esnya tadi dia ternyata ketika tersusun rapi, ketika temperaturnya turun gitu, dia membentuk struktur yang memiliki rongga yang lumayan besar. Nah, kenapa ketika dia dalam bentuk cair itu dia tidak rapi dan lebih rapat? Nah, di sini dia bentuknya acak itu karena energi termal ya. Di sini kan kalau dia punya temperatur tertentu, dia akan punya apa istilahnya itu, gerakan kecepatan. Nah, kecepatan ini itu adalah sebenarnya yang diterjemahkan menjadi panas ya. Panas itu adalah laju gerak molekul yang acak gitu ya. Sehingga ketika dia bergerak acak itu saling berbenturan dan mereka tersusun mungkin lebih dekat gitu ya. Nah, tentu ketika dia mendingin, gerak acaknya ini berkurang sehingga lebih kuat tarikan antar molekul. Di sini ada tarikan antar molekul ini yang digambarkan kayak titik-titik merah ini, sehingga itu lebih kuat sehingga mereka akan tersusun lebih rapi. Cuman untuk di benda padat yang lainnya secara umum itu ketika mereka tersusun dalam bentuk yang solid, mereka itu susunannya lebih rapat daripada ketika dalam bentuk cair. Kecuali untuk molekul air ini, ternyata ketika dia dalam bentuk padat itu susunannya justru menjadi lebih renggang daripada ketika dalam bentuk cair. Nah, ini hanya gambaran, sebenarnya ini ada animasi cuman nggak kelihatannya di sini. Nah, itu Anda bisa cari animasi gerakan molekul H2O di internet, itu nanti Anda bisa lihat gerakan acak molekul air. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita baca aja ya. Sebuah botol 200 ml diisi air pada 4 derajat Celcius. Bila botol dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, 6 gram air tumpah. Berapakah kerapatan air pada 80 derajat Celcius? Anggaplah pemuaian botol dapat diabaikan. Nah, di sini kita akan ngecek ternyata kerapatan atau massa jenis dari air itu kan
memang bergantung pada temperatur. Nah, contoh ekstrimnya tadi ketika temperaturnya sangat berbeda sehingga mereka sudah berubah wujud kan. Di sini ada ketika air itu dalam bentuk cairan yang relatif lebih panas dari yang memang lebih panas daripada air yang bentuknya solid atau es gitu kan yang memang lebih panas. Jadi di situ pun ternyata perbedaan temperatur itu menyebabkan perbedaan kerapatan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ketika kita anggap 4 derajat Celcius ini adalah temperatur di mana rho dari air itu adalah 1 gram per centimeter kubik. Ya. Nah, di sini nah 200 ml ini satuannya kita ubah. Jadi ada botol kan. Botol ini adalah 200 ml volumenya, diisi air pas sampai atas gitu. Pas sampai atas ini waktu itu temperaturnya adalah 4 derajat Celcius. Kemudian dia dipanaskan gitu kan, dia diberi panas. Panas itu simbolnya Q biasanya kalor. Ketika diberi panas tentu temperaturnya naik. Nah, ketika diberi panas sampai temperatur akhirnya itu menjadi 80 derajat Celcius, ternyata airnya ini tumpah. Nah, botolnya itu pemuaian botolnya diabaikan. Ternyata airnya tumpah ke bawah dan airnya tadi ketika ditampung itu ada sebanyak 6 gram yang tumpah. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kerapatan air sekarang atau berapa massa jenis air sekarang. Sekarang itu ketika 80 derajat Celcius maksudnya. 80 derajat Celcius gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi saya ingin tahu dulu di dalam itu asalnya itu ada berapa gram air waktu di awal di dalam botol itu. Ya, kalau dari definisi rho itu kan sama dengan massa dibagi volume. Massa dibagi volume gini ya. Sehingga kalau saya mau dapatkan massa itu sama dengan rho dikali volume. Nah, untuk dapatkan massa air yang di awal ketika semuanya masih di dalam botol tersebut, maka kita harus kalikan rho air dengan volume air, ya kan. Rho airnya saya sudah dapat 1 gram per centimeter kubik. Nah, volumenya kan ini volume botol 200 ml. Nah, mililiter itu adalah 1 mililiter itu sama dengan 10 pangkat min 3 liter ya, atau sama dengan 10 pangkat min 3 desimeter kubik kan gitu ya. Nah, kalau kita mau jadikan senti, ini kan berarti turun 1 atau sama dengan 1 cm kubik gitu ya. Jadi kalau 200 ml ya berarti 200 cm kubik, berarti tinggal dikalikan. Maka rho-nya itu adalah 1 gram per cm kubik kali ini air gitu ya, rho air volume air yang di awal. Dikali dengan 200 cm kubik kan gitu, coret-coret, maka saya punya 200 gram air di awal. Nah, ternyata ketika dipanaskan volume wadahnya tidak berubah, tapi volume airnya berubah sehingga 6 gram itu tumpah. Sehingga sekarang dalam wadah sekarang itu ketika 80 derajat Celcius maksudnya, dalam wadah 200 cm kubik tersebut hanya tersisa air sebanyak apa? Sebanyak 200 gram dikurangi yang tumpah tadi adalah 6 gram kan itu. Berarti sisanya hanya tinggal 194 gram kan itu ya. Nah, sekarang berarti rho air yang 80 derajat Celcius ya kan gitu sama dengan massa air ketika 80 derajat Celcius, massa air yang di dalam wadahnya itu dibagi dengan volume wadahnya kan, volume botol gitu, yaitu sama dengan 194 gram dibagi dengan 200 cm
kubik. Nah, gitu ya. Nah, ini kita hitung aja pakai kalkulator. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator di sini 194 bagi 200 sama dengan 0,97. Jadi di sini saya punya ini adalah 0,97 gram per centimeter kubik. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika air itu dipanaskan, yang tadinya itu adalah 1 gram per centimeter kubik, kerapatannya itu turun menjadi 0,97 gram per centimeter kubik gitu ya. Jadi secara umum ketika dia dipanaskan, maka massa jenisnya akan turun. Karena apa? Karena molekul-molekulnya tadi gerakan acaknya akan semakin besar sehingga mereka akan menempati ruang yang lebih, secara umum ya, yang lebih besar gitu. Karena gerakan acaknya yang semakin kuat. Nah, itu tadi contoh ya, contoh tentang bagaimana kita menghitung massa jenis ya. Nah, sekarang di sini kita akan beralih ke zat padat ya. Jadi ada konsep yang namanya elastisitas ya. Elastisitas ini nanti akan ada definisi tegangan dan regangan. Nah, apa itu tegangan dan regangan? Di sini definisi secara fisikanya kita bisa lihat tegangan ini bahasa Inggrisnya adalah stress. Regangan itu adalah strain. Ya. Nah, di sini stress simbolnya itu adalah sigma. Definisinya itu adalah gaya per luas tampang lintang. Nah, contohnya adalah gambar di atas. Misalkan saya punya silinder gitu, silinder benda padat, kemudian ditarik oleh gaya F kedua sisinya. Dan di sini tampang lintangnya itu adalah, atau luasnya ketika diiris secara tegak lurus, itu misalnya luasnya adalah 0, A0. Maka sigma atau stresnya itu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Jadi sigma atau stresnya itu adalah F per A0. Nah, kemudian strain itu apa? Strain itu, regangan itu adalah gini. Ketika tadi silindernya itu ditarik oleh dua buah gaya, ternyata itu yang panjang awalnya L0 dia bertambah sedikit panjangnya di daerah sini nih sebesar delta L. Nah, yang namanya yang namanya regangan atau strain itu adalah pertambahan panjang atau elongation ditambah dengan dibagi dengan original length atau dibagi dengan panjang awal. Nah, rumusnya ini ya, delta L per L0. Tuh. Nah, strain ini di sini nggak ada simbolnya khusus, itu kita S aja ini ya. Strain itu sama dengan delta L per L0. Nah, kita bisa lihat di sini strain ini tidak bersatuan karena atas bawah itu satuan panjang semua. Tidak bersatuan. Sedangkan stres itu satuannya adalah mirip satuan tekanan ya. Atau satuan dari Newton per meter persegi. Nah, satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, apa hubungannya dengan elastisitas? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada gambaran dari ini merupakan gambaran umum dari suatu objek yang ditarik. Kita anggap tadi ini benda padat ini ditarik gitu ya, yang bentuknya tabung itu ditarik, silinder itu ditarik. Kemudian dia diplot. Ya. Bagian sumbu X-nya itu adalah strain-nya atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal tadi. Dan sumbu Y-nya adalah stresnya. Stresnya itu ya gampangnya adalah seberapa banyak gaya yang diperlukan untuk menambah panjang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran yang umum dari bagaimana suatu material itu bekerja. Yaitu ketika
stres ditambah atau strainnya bertambah, itu dia biasanya berbanding lurus dengan stresnya. Jadi makanya di sini kita lihat kurvanya itu adalah kurva garis lurus ya. Nah, ketika dia mencapai suatu titik tertentu, ketika strainnya itu ditambah besar, maka dia relasi dengan stresnya itu adalah sudah tidak lagi linear ya. Nah, di sini udah mulai melengkung. Nah, daerah ketika di mana relasi antara stres dan strainnya itu lebih relasi yang linear, garis lurus kayak gini, maka itu daerah di situ tuh dinamakan daerah yang masih elastik. Sedangkan di sini ketika relasi antara stres dan strainnya itu sudah tidak linear, maka ini dinamakan sebagai daerah plastik ya. Sampai kalau ditarik terus ada di failure point ini, titik gagal, dimana ketika ditarik lagi maka objeknya akan putus gitu. Nah, daerah dimana kita yang akan konsentrasi di sini adalah daerah ketika dimana relasi stres dan strainnya itu masih linear ya, atau disebut sebagai daerah yang elastik. Nah, satu ciri khas yang menggambarkan sifat yang masih elastik ini adalah dan itu khas dari satu material ke material tertentu itu nilainya berbeda adalah kemiringan ya atau gradien dari kurva garis lurus ini ya. Kemiringan dari kurva garis lurus itu atau gradien itu kan, atau gradien ini didefinisikan sebagai apa? Delta Y per delta X gitu kan ya. Gradien umumnya itu kalau sumbunya XY itu adalah perbandingan delta Y per delta X. Ini adalah kemiringan suatu garis lurus yang dalam kasus kita ini sama dengan stres dibagi strain, karena delta Y-nya itu adalah bagian stresnya dan ini bagian strainnya. Jadi selama dia itu masih berada dalam daerah yang elastik ya, maka di sini kita bisa definisikan gradiennya itu khas. Dan gradiennya ini dinamakan dengan modulus Young. Gradien di daerah elastik ini. Nah, modulus Young itu simbolnya adalah huruf Y besar ini ya. Ini menandakan sifat khas dari material karena gradiennya nanti pasti berbeda-beda. Nah, modulus Young itu didefinisikan sebagai stres dibagi dengan strain atau tegangan dibagi dengan regangan. Ini adalah definisi dari modulus Young. Nah, kalau daerah elastik itu artinya apa? Daerah elastik itu adalah daerah di mana ketika kita berikan stres dan terdapat strain atau pemuluran atau penambahan panjang tadi, ketika stresnya dihilangkan, itu dia akan kembali ke bentuk semula gitu ya. Tapi kalau daerahnya itu sudah ke daerah plastik, itu sama seperti Anda sedang menarik plastik ya, di mana dia akan mulur tapi atau bertambah panjang tapi dia tidak akan kembali ke bentuk yang semula. Maka itu adalah daerah plastik namanya. Dan di sini tuh sudah tidak didefinisikan lagi modulus Young ya. Modulus Young itu adalah modulus atau sifat perbandingan antara stres dan strain yang menggambarkan kekuatan dari si bahan itu dan hanya berlaku ketika daerahnya masih elastik. Daerah tarikannya itu daerah elastik. Nah, di sini ada tabel beberapa modulus elastisitas. Jadi kita udah tahu di sini ada modulus Young. Kemudian di sini ada modulus bulk atau modulus volume. Orang biasa menyebutnya sebagai modulus volume. Kemudian di sini ada shear modulus atau modulus geser. Nah, itu nanti kita akan bahas satu-satu ya. Konsentrasi kita di sini dulu yaitu adalah di modulus Young ini tadi ya. Di sini ada berbagai material yaitu aluminium, kuningan, konkrit itu ya beton gitu ya, iron. Jadi konkrit ini, beton pun ternyata masih punya nilai elastisitas ya. Jadi dia tidak benar-benar kaku gitu ya. Walaupun nilai elastisitasnya tidak besar dibandingkan dengan misalnya logam gitu. Kemudian di sini ada iron, besi, nilon, rubber band. Nah, modulus Young-nya sangat kecil, yang artinya apa? Yang artinya saya tidak butuh gaya yang besar untuk bisa menarik dia bertambah panjang gitu ya. Kemudian ada steel, baja, air, udara kan nggak perlu ditarik ya, alkohol,
air, makanya nggak ada di sini nilainya. Human ACL ini apa ya, kayak semacam persendian gitulah, apa yang ada di persendian gitu. Human lung ini kemudian ada sel kulit gitu ya, semacam sel kulit dari babi gitu ya, pig. Nah kemudian jadi kita konsentrasi di modulus yang dulu nanti aja. Nanti kita akan bahas modulus-modulus yang lain nanti di berikutnya akan kita bahas itu. Nah ingat di sini modulus yang ini angka-angka yang tertulis di situ harus ada ini kali 10 pangkat 9 ya. Jadi kalau di situ misalnya aluminium itu ditulis angkanya 70, maka sebenarnya modulus yangnya adalah 70 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Tuh. Nah di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas ya. Nah, di sini kita baca aja. Otot biceps seseorang mempunyai luas penambang maksimum 12 cm persegi. Ya. Jadi otot biceps, otot yang di lengan itu memiliki luas penambang maksimum. Jadi ketika ototnya bekerja itu kan maka dia terkontraksi sehingga luas penambangnya bertambah besar. Jadi luas penambang maksimum otot bicepsnya ini adalah 12 cm persegi. Berapakah tegangan otot ketika memberikan gaya 300 Newton? Jadi ketika dia berkontraksi maksimum tadi, dia itu ternyata misalnya digunakan untuk mengangkat beban sebesar 300 Newton gitu ya. Maka kita bisa anggap ini sebagai semacam sebuah silinder gitu ya, semacam sebuah silinder. Otot ini dibayangkan seperti silinder yang ditarik dengan gaya sebesar 300 Newton, dan di sini luas penambangnya adalah 12 cm persegi gitu ya. Yang ditanyakan adalah tegangan otot ya, stresnya. Yang ditanyakan adalah stres yang dirasakan oleh otot. Maka tadi stres itu definisinya apa? Definisinya itu adalah gaya dibagi dengan satuan luas tampang lintang. Ya, di sini kita tahu gayanya adalah 300 Newton. Luas tampang lintangnya adalah 12 cm persegi. Nah, di sini kita tinggal bagi saja ya. Kalau mau dibagi ini kalau 5 itu kan 60 ya. 5 kali 12 itu kan 60. Nah, kita jadikan dulu aja ini, ya bisa dicoret-coret sih. Tapi yang jelas ini cm persegi itu adalah ya Anda bisa ganti ke SI bisa enggak ya. Kalau mau jadikan SI tentu Anda harus jadikan ini 300 Newton jadikan ke meter persegi kan, centimeter, desimeter, meter. Loncatnya 2 berarti 12 kali 10 pangkat min 4 meter persegi kan gitu ya. Jadi 10 pangkat min 4-nya nanti naik ke atas. Tapi kalau Anda tetap mau tuliskan dalam Newton per centimeter persegi juga bisa. Jadi di sini kita tinggal bagi aja, itu kan. Misal kita mau bagi, kalau kita bagi 3 gitu. Kalau dibagi 3 ini kan jadi 4, dibagi 3 ini jadi 100 gitu ya. Berarti kan 100 dibagi 4 atau 25 ya. Jadi stresnya itu adalah 25 Newton per centimeter persegi. Nah, kemudian kalau misalnya mau dijadikan ke dalam bentuk meter persegi, tentu tadi bisa dikalikan dengan 10 pangkat 4 ya, atau artinya 25 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi gitu. Nah, ini adalah stres ya, stres yang dirasakan oleh otot bicep ketika dia dibebani dengan beban yang gayanya itu sebesar 300 Newton atau dalam bentuk massa adalah 30 kg kalau kita anggap percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Jadi ketika mengangkat beban sebesar 30 kg, kurang lebih stres yang dirasakan otot itu besarnya ini 25 Newton per centimeter persegi. Oke. Berikutnya, nah ini
Massa 500 kg digantungkan pada kawat baja 3 meter. Ini maksudnya panjangnya 3 meter ya. Yang luas penampangnya adalah 0,15 cm persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjang kawat gitu ya. Nah, di sini apa aja yang diketahui? Saya tahu bebannya itu adalah 500 kg yang akan menghasilkan gaya sebesar 5000 Newton gitu ya. Karena dia digantungkan ya. Jadi M kali G kita anggap gravitasinya itu adalah 10. Ini adalah gaya beratnya. Kemudian panjang awal dari kawat bajanya itu adalah 3 meter dan luas penampangnya adalah atau A aja, nggak usah pakai A0. A-nya itu adalah 0,15 cm persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan panjang kawat. Nah, di sini saya punya gaya ada luas penampang, pasti saya bisa dapatkan stres di situ. L0 kan untuk dapat strain harus ada delta L ya, karena strain tadi kan delta L per L0 gitu ya. Kemudian ditanyakan berapakah pertambahan panjang kawat. Ya, delta L-nya ini yang ditanyakan. Nah, tentu kita harus mengerjakan ini dengan menggunakan konsep modulus Young ya. Jadi modulus Young itu kan definisinya apa? Stres dibagi dengan strain ya. Atau secara rumus ini adalah tulis saja di bawahnya deh, berarti Y sama dengan stres itu adalah F per A dibagi dengan strain itu adalah delta L per L0 kan gitu. Nah, kita kan diminta untuk mencari delta L ya. Nah, ini kan kalau mau ditulis ini bentuknya kalau mau lebih rapi ini bisa ditulis sebagai F dikali L0 dibagi dengan A kali delta L kan gitu. Nah, sekarang yang mau dicari tahu adalah delta L. Nah, otomatis kita harus tahu modulus Young-nya berapa. Ya. Modulus Young-nya kita bisa lihat di tabel tadi. Untuk baja steel ini ya, untuk baja itu adalah 200 kali 10⁻9 Newton per meter persegi. Nah, baja itu Y dari steel atau baja itu sama dengan 200 kali 10⁻9 Newton per meter persegi kan gitu ya. Nah, di sini dia pakai meter persegi, otomatis yang sentimeter ini kita harus jadikan ke meter persegi ya. Jadi 0,15 cm persegi itu sama dengan 0,15 kali 10⁻⁴ meter persegi gitu. Atau kalau mau dituliskan ini 15 kali 10⁻⁻⁶ meter persegi. Nah, kita udah dapat nih yes dari baja atau modulus yang dari baja dari tabel yang di atas tadi. Sekarang kita tinggal kerjakan lebih lanjut, yaitu saya mau cari tahu delta L. Maka dari rumus ini saya dapatkan delta L itu sama dengan FL0 dibagi A kali Y. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya saja ya. Berarti delta L itu sama dengan F-nya tadi, gayanya itu adalah gaya berat sebesar 5000 Newton. L0 adalah panjang awal dari kawat baja adalah 3 meter dibagi dengan luas tampang lintangnya itu adalah 15 kali 10⁻⁻⁶ meter persegi ya, gitu, dikali dengan modulus yang dari baja yaitu 2 kali 10⁻11 Newton per meter persegi kan gitu. Meter perseginya coret, Newtonnya coret, itu nanti kan jadinya memang benar-benar meter satuannya ya. Nah, kita bisa cek di sini yang bagian atas ini 15 ini 5 sama 3-nya kan bisa dicoret ya. Ini jadi 1000 kan ya. 1000 dibagi 2 gitulah. 1000 ini dibagi 2 itu kan hasilnya tinggal 500 ya. Yang atas ini jadi 500. Angkanya itu jadi 500. Kemudian yang bawah ini kan berarti ini sama dengan 500 meter per 10 pangkat berapa nih? 5.
10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 11 itu kan 10 pangkat 5, atau sama dengan delta L pertambahan panjang kawat baja itu sama dengan 500 kali 10 pangkat min 5 meter, atau sama dengan ini 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kan gitu ya, atau sama dengan 5 milimeter. Jadi sebuah kawat baja dengan panjang 3 meter, kalau luas tambang lintangnya itu cuma 0,15 cm persegi, ketika dia dibebani suatu benda yang bermassa 500 gram, maka dia akan kawatnya itu bertambah panjang sebesar 5 mm. Nah, ini adalah contoh untuk permasalahan modulus Young. Nah, berikutnya kita akan jelaskan tentang modulus geser. Nah, jadi tadi modulus-modulus itu kan untuk modulus Young. Untuk modulus Young tadi itu kan saya tahu ini adalah stress per strain gitu ya. Sebenarnya sama. Modulus geser itu simbolnya apa ya bagusnya? Misalnya huruf G gitulah, huruf geser. Untuk modulus geser ini sebenarnya juga stres per strain juga ya. Jadi tegangan per tegangan juga. Stresnya itu adalah sigma shear atau sigma geser itu dibagi dengan strain geser atau tegangan geser. Pakai huruf G aja. Tegangan geser dibagi dengan tegangan geser. Nah, tegangan geser itu didefinisikan sebagai apa? Nah, modulus geser itu gimana sih? Nah, itu dulu yang paling penting kita bahas. Modulus geser itu misalnya saya punya sebuah objek gitu ya. Sebuah objek yang tadinya awalnya dia bentuknya kubus ini. Kemudian dia dikenakan gaya, tapi gayanya itu sepanjang permukaannya. Jadi dia tidak menekan tapi menarik permukaannya ini. Nah, dari ketika ditarik itu bentuknya berubah menjadi kayak begini nih. Dia miring gitu ya. Jadi ininya akhirnya ke sini, ada miring gitu. Jadinya dia miring. Nah, itu namanya dia mengalami tegangan geser. Yang artinya apa? F-nya itu arahnya bukan ke sana, bukan ini, tapi arahnya justru menggeser. Menggeser volumenya, bentuknya jadi kayak gitu. Nah, tegangan geser itu didefinisikan sebagai gaya itu dibagi dengan luasan. Masih sama definisinya dengan modulus Young. Nah, di sini tegangan geser atau strain-nya itu didefinisikan sebagai apa? Strain-nya itu didefinisikan sebagai ini, delta X dibagi dengan L. Nah, ini L itu panjang tebal si objeknya itu ya. Jadi di sini didefinisikan sebagai delta X per L. Nah, sekarang kita lihat di sini didefinisikan ada pergeserannya itu dalam bentuk sudut theta ya. Sudut theta yang di situ. Nah, Anda bisa lihat ada relasi antara theta, delta X dan L, yaitu tangen theta itu sama dengan delta X dibagi dengan L ya kan, tangan itu depan bagi samping, di situ segitiganya kan siku-siku ya, sehingga di sini juga bisa dituliskan sebagai tangen theta. Nah, modulus geser itu gimana? Modulus geser tadi sama definisinya yang ada di atas ini. Modulus geser itu sama dengan stres atau tegangan geser dibagi dengan tegangan geser, sama dengan F per A per delta X per L atau sama dengan F per A dibagi dengan tangen theta, tergantung mana yang diketahui nanti. Nah, sama definisinya modulus ini masih ditetapkan, masih berlaku selama dia itu pergeserannya masih elastis ya. Artinya ketika F-nya ini dihilangkan, maka dia masih bisa kembali ke bentuk semula gitu. Nah, di sini ada contoh soal. Bila kaki seorang pelari menyentuh tanah, gaya geser yang bekerja pada tanah setebal 8 mm adalah seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah. Nah, ini adalah akibat dari pelari ya, pelari yang sedang berlari, kontaknya dengan tanah jadi kayak gitu.
dia menggeser tanah. Nah, tanahnya ini masih dianggap dia bisa kembali ke bentuk semula gitu ya, seolah-olah dia sesuatu yang elastis. Atau bisa juga karpet, karpet dari karet gitu ya, kalau dia kita anggap sesuatu yang elastis. Oke. Jika gaya 30 Newton, nah ini gaya 30 Newton didistribusikan pada luas 15 cm persegi, carilah sudut geser theta. Bila diketahui modulus geser tanah adalah ini. Jadi kita udah dikasih modulus geser tanahnya. Nah, tadi kan kita udah turunkan rumus untuk modulus geser. Modulus geser itu sama dengan sigma G per SG gitu ya. Stress G dibagi strain G atau geser. Nah, tadi ini adalah definisinya adalah F dibagi A. Yang ini adalah tangan theta kan gitu ya tadi ya. Tangan theta yang di bawah ini. Nah, yang minta dicari tahu itu adalah sudut gesernya atau theta. Nah, nanti kita harus cari tahu tangan tetanya dulu. Maka di sini kita tulis tangan theta itu sama dengan F dibagi A kali G. Kan gitu ya. Atau sama dengan tangan theta itu sama dengan F-nya itu adalah gayanya itu tadi berapa? 30 Newton yang di atas dibagi dengan apa namanya? A tadi itu adalah 15 cm persegi atau kita jadikan dalam meter persegi itu 15 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali dengan modulus geser itu adalah 1,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Coret Newtonnya juga dicoret. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi di sini 30 dibagi 15 itu adalah 2 gitu ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan sekarang tangan tetanya itu sama dengan 2 dibagi. Nah, ini satuannya habis ya, dia tidak bersatuan. 1,9 kali 10 pangkat 1. Nah, 1,9 kali 10 atau 19 gitu ya. Karena 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat 5 atau sama dengan 2 dibagi 19. Tuh. Berarti theta sebagai suatu sudut itu bisa dihitung dengan cara arkes tangan dari 2 per 19 atau biasanya kalau dipakai simbol itu pakai simbol inverse juga sama, tangan pangkat min 1. Tangan pangkat min 1 dari 2 per 19 ini. Berapakah nilainya tetanya ini? Nah, sudut gesernya itu kita hitung pakai kalkulator. 2 per 19 ya tadi ya. Oke. Nah, saya akan hitung inverse tangan. Inverse tangan dari 2 per 19. Nah, ini sudut gesernya adalah 6 derajat ya. 6,009 kita bulatkan saja menjadi 6 derajat. Maka tetanya ini adalah 6 derajat ya. Jadi dia bergeser di sini sebesar 6 derajat. Tuh. Nah, ini adalah contoh penggunaan modulus geser ya. Oke. Nah, berikutnya adalah modulus bulk atau modulus volume biasanya. Nah, modulus bulk ini disebabkan oleh tekanan dalam suatu fluida ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya saya punya bola itu volume awalnya itu yang garis putus-putus yang ada di sini. Ketika dia dimasukkan ke dalam air, maka karena tekanan air ke seluruh sisi bola tadi, volumenya menyusut menjadi lebih kecil karena ditekan oleh tekanan fluida gitu. Fluidanya bisa macam-macam, bisa air, bisa yang penting dia fluida. Dia karena tekanan fluida itu volumenya menyusut menjadi V aksen. Nah, tekanan fluida ini bisa didefinisikan juga sebagai biasanya kan dari permasalahan hidrostatika nanti di dalam fluida gitu didefinisikan ada sesuatu yang namanya tekanan hidrostatik gitu ya, atau tekanan dari suatu fluida yang diam. Nah, tentu ini sebenarnya
didefinisikan F per A juga bisa sama F per A, cuman A-nya ini adalah luas keseluruhan objek yang dikenai tekanan. Kalau misalnya yang modulus yang tadi kan hanya luas sebagian, luas tampang lintang kalau modulus yang gitu ya. Kalau modulus geser kan juga luas yang hanya di atas gitu ya, hanya luas yang ini. Tapi kalau tekanan itu adalah luas keseluruhan objek. Kita bisa lihat di sini keseluruhan objeknya itu ditekan oleh tekanan P. Ya. Kemudian itu juga sama dengan tekanan kalau kita anggap di sini tekanannya di kedalaman tertentu itu adalah tekanan fluida di kedalaman tertentu. Kalau kita bisa anggap variasinya di sepanjang jari-jari bola ini tidak terlalu besar, maka kita bisa anggap ini sebagai tekanan fluida di kedalaman tertentu. Nah, nanti bisa dibahas, kita akan bisa bahas lebih jauh lagi tentang tekanan ini ketika kita membahas tentang fluida. Atau P, simbolnya tekanan itu adalah P. Tekanan fluida di kedalaman tertentu. Tentu ini ada hubungannya dengan tekanan ketika misalnya Anda sedang menyelam di dalam air, maka ketika semakin dalam Anda menyelam, maka terasa tekanan yang lebih kuat di telinga ya, biasanya telinga jadi sakit. Itu karena memang tekanan fluidanya semakin kita berenang ke bawah itu semakin besar gitu. Nah ini definisinya ya, P sama dengan F per A tadi, tapi A-nya itu adalah luasan keseluruhan objek. Nah tekanan fluida ini satuan SI-nya, ini kan N per meter persegi. Nah ini untuk khusus tekanan fluida ini disebut dengan nama Pascal. Tapi sering juga orang memakai satuan yang lain yaitu atmosfer, simbolnya adalah ATM. Itu atmosfer yang faktor konversinya menuju faktor konversinya menjadi ke Pascal itu adalah 1 ATM, 1 atmosfer, itu sama dengan 101.325 Pascal. Ini adalah faktor konversi dari ATM ke Pascal. Nah, kemudian modulus bulk atau modulus volume tadi definisinya apa? Simbolnya B. Kan ini sama juga stres, cuman stresnya sekarang diganti sebagai tekanan atau pressure per strainnya. Nah, strainnya ini adalah strain volume. Ya, strain volume itu yang semacam apa? Ya, berarti di sini kita tuliskan P dibagi delta volume atau perubahan volume per volume awal, ya V0 gitulah volume awal. Nah di sini ada tanda negatifnya biasanya. Kenapa tanda negatif itu muncul? Karena saya ingin B ini nilainya positif. Karena apa? Karena kalau nggak dikasih tanda negatif itu B-nya nilainya akan negatif. Kenapa? Karena delta volumenya itu nilainya lebih kecil dari 0 atau negatif. Kenapa? Delta volume itu kan volume akhir dikurangi volume awal gitu ya. Padahal kita lihat volume akhirnya ini lebih kecil daripada volume awal. Volume awalnya V0 di sini. Sehingga itu delta V-nya itu kan nilainya negatif, sehingga kita beri tanda negatif di sini supaya modulus bulk itu nilainya positif. Nah, di sini terakhir ada di slide ini tulisannya PR. Tapi kita akan jadikan contoh soal saja. Sekalian nanti untuk sebagai contoh nanti kita akan adakan latihan soalnya tersendiri nanti. Masih ada lagi latihan soal yang akan kita kerjakan yang terpisah. Nah, di sini kita akan jadikan sebagai latihan soal saja. Nah, kita bisa lihat dari nomor 1. Tekanan berapakah yang diperlukan untuk mereduksi volume 1 kg air dari 1 liter menjadi 0,99 liter ya. Jadi di sini permasalahan modulus bulk. Yang ditanyakan adalah tekanan P. Nah, ingat tadi modulus bulk definisinya adalah minus P per delta volume per volume awal, kan gitu ya. Nah, di sini kita udah yang ditanyakan adalah P-nya itu ya. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah
tekanan P, maka ini rumusnya kita bisa ubah ya menjadi P itu sama dengan P sama dengan minus B dikali delta volume per volume awal. Nah, kan gitu. Nah, delta volumenya sendiri berapa? Delta volumenya itu adalah volume akhir 0,99 liter dikurangi 1 liter atau sama dengan minus 0,01 liter. Kena minus yang itu jadi positif gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih. Untuk yang nomor 1 berarti sama dengan modulus bulk dari air. Nah, ini kan. Jadi air mau saya kompresi, kita perlu modulus bulk dari air. Tadi kita lihat di sini. Modulus bulk dari air, water ini, modulus bulknya adalah 2 kali 10 pangkat 9 ya, Newton per meter persegi. Nah, kita tuliskan di sini modulus bulk dari air itu adalah minus 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi atau 2 kali 10 pangkat 9 Pascal kali delta volumenya kan ini ya. Nah, di sini kita mau jadikan ke meter kubik dulu ya. Ingat tadi di sini sama dengan ini kan bisa ditulis sebagai min 10 pangkat min 2 desimeter kubik ya. Nah, kita mau jadikan ke meter kubik jadinya min 10 kali min 10 pangkat min naiknya 1 5 berarti meter kubik ya. Jadi di sini kita tulis min 10 pangkat min 5 meter kubik ya. Dibagi dengan volume awal. Volume awalnya adalah 1 liter. Oh iya, karena volumenya awalnya itu juga liter sebenarnya nggak perlu diubah sih, tapi karena kita udah terlanjur ya nggak apa-apa. Di sini 10. Oh, tapi harus oh ya enggak sih. Karena ini perbandingan nanti dicorek sama-sama meter kubik. Tapi karena kita udah ubah, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini 10 pangkat 1 liter tadi 10 pangkat min 3 meter kubik kan gitu ya. Nah, di sini kita coret meter kubiknya ya. Kemudian minusnya ini dicoret sama minus yang ini kan jadinya positif ya, nanti diangkatnya positif. 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 2 kan gitu ya. Berarti di sini sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi atau sama dengan 20 juta Pascal. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata kalau saya ingin mengkompresi air yang tadinya 1 liter menjadi 0,99 liter, yang hanya berarti mengkompresi, menyusutkan volumenya sebesar 0,01 liter, saya butuh tekanan sebesar 20 juta Pascal. Itu ya, tekanannya sangat besar hanya untuk menyusutkan volume yang sangat kecil. Makanya biasanya air itu disebut sebagai incompressible fluid atau fluida yang tidak terkompreskan atau tidak tersusutkan gitu. Maksudnya saya memerlukan gaya yang sangat besar hanya untuk menyusutkan dia sangat kecil gitu. Oke. Nah, berikutnya kita akan kerjakan contoh yang nomor 2. Air laut mempunyai modulus bulk 2,3 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Carilah kerapatan air laut pada kedalaman di mana tekanan sama dengan 800 atm jika kerapatan di permukaan 1024 kg per meter kubik ya. Intinya tuh gini, air laut mempunyai modulus bulknya segini. Oke, ini modulus untuk menekan air laut. Kemudian carilah kerapatan air laut pada permukaan pada kedalaman. Jika intinya kerapatan di permukaan air laut itu segini. Nah, ketika dia lebih turun, itu kan tekanan pasti lebih besar ya di kedalaman air laut. Sampai suatu titik di mana tekanan air laut itu adalah 800 atmosfer. Nah, saya disuruh mencari tahu sekarang kerapatannya berapa. Kalau ini kerapatan awal, sekarang kerapatan akhirnya itu berapa? Kerapatan akhirnya itu adalah ketika tekanan air laut itu adalah 800 atm. Nah, kerapatan di permukaan air laut itu adalah 1 atmosfer.
Mana tadi? Nih. Nah, 1 atmosfer itu adalah definisi tekanan di atas permukaan air laut. Berarti tadi ketika 1 atmosfer, ketika tekanannya 1 atmosfer, maka kerapatannya adalah 1024 kg per meter kubik. Nah, masalahnya sekarang ketika 800 atmosfer, tekanannya itu 800 atmosfer, itu ini jadi berapa gitu, rho-nya. Nah, sekarang kita bayangkan kayak gini ya. Misalkan di sini di permukaan air laut, di sini ada semacam kubus yang kecil gitu ya, kubus air gitu. Kubusnya tentu imajiner gitu ya, kita bikin imajiner. Kemudian kita bawa ke dalam sampai suatu kedalaman tertentu di mana di sini tekanannya sudah menjadi 800 atm. Tentu volumenya menyusut. Ini ada volume 0, ini ada volume aksen gitu misalnya. Volumenya menyusut. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah seberapa besar volumenya ini menyusut, ya. Kalau di sini tekanannya adalah 1 atm dan di sini tekanannya adalah 800 atm. Ini tuh. Nah, sekarang rumusnya untuk modulus bulk itu kan sama dengan minus P per apa tadi? Minus P per delta volume per volume awal kan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tahu dia seberapa besar dia menyusut. Modulus bulknya udah dikasih tahu, berarti saya menyusutnya itu kan di delta volume ini. Ya, saya mencari tahu di delta volume itu. Maka di sini saya bisa ubah bentuk rumusnya menjadi kalau di atas tadi kan kita punya ini. Ya. Maka di sini kalau delta volumenya aja, maka delta volume itu sama dengan minus P dikali V0 dibagi dengan P. Nah, kan gitu. Ya. Nah, tekanannya itu kita anggap sekarang sebagai 800 atm ya. Tekanannya itu adalah 800 atm. Ini delta volume, di sini minus 800 atm. 800 kali 101.325 Pascal, biasanya kita bulatkan aja, kita dekati sebagai 10 pangkat 5 Pascal gitu. 100.000 Pascal, harusnya 101.325 ya. Kita dekati aja menjadi 100.000 Pascal. Kali volume awal. Oh ya, Pascal tadi apa? Pascal itu adalah Newton per meter persegi. Kali volume awalnya itu adalah V0 kan gitu ya. Kemudian di sini dibagi dengan modulus bulk. Modulus bulknya itu adalah 2,3 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Ya. Jadi satuannya dicoret habis. Ya. Sekarang sisanya tinggal kita hitung yang ini. Nah, kita hitung yang 10 pangkatnya ini bisa dicoret, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 9 itu jadi 10 pangkat min 4 ya kan. Nah, sisanya tinggal 800 dibagi itu ya, atau 800 nolnya dicoret, ini jadi 10 pangkat min 2 itu ya. Kita hitung sisanya pakai kalkulator. Di sini saya punya berarti 8 dibagi 2,3 sama dengan 3,48 ya. Saya bulatkan 3,48. 3,48 ya. Di sini sama dengan 3,48 minus ya. V0 gitu. Nah, padahal delta volume tadi apa? Delta volume itu adalah V aksen dikurangi V0 kan gitu ya. Maka V aksennya itu sama dengan V0 kita cek di sini V0. Oh iya, di sini masih ada 10 pangkat min 2-nya, aku lupa ya.
min 3,48 kali 10 pangkat min 2 V0 kan gitu ya. Berarti V aksen itu V0-nya pindah ruas, V0 plus ya kan gitu. Minus 3,48 kali 10 pangkat min 2 V0 kan gitu ya. Maka V aksennya sekarang sama dengan berapa? Hitung lagi pakai kalkulator. Jadi saya punya 1 dikurangi 3,48 tapi kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,9652. 9652. Jadi di sini adalah 0,9652 V0 gitu ya. Jadi V aksennya itu jadi 0,9. Jadi V aksen yang ada di sini V sama dengan 0,9652 V0 kan gitu. Nah, sekarang kita lihat ketika kedalamannya menyusut itu kan jumlah masanya itu tidak berubah. Kita anggap jumlah masanya tidak berubah, hanya volumenya yang bertambah kecil. Sehingga sekarang kalau kerapatan rho itu sama dengan massa dibagi volume kan. Jadi volume rho di awal di atas permukaan rho 0 itu adalah massa dibagi V0. Kemudian rho aksen atau di kedalaman 800 atm gitu, itu sama dengan massa yang sama dibagi dengan V aksen gitu. Yang V aksennya ini sama dengan massa dibagi dengan 0,9652 V0 kan gitu ya. Tapi lihat di sini M dibagi V0 yang sebelah sini itu adalah ini rho 0 kan gitu. Wah, ini semakin nggak cukup, kita ganti warna aja biar jelas. Maka rho aksen sama dengan rho 0 dibagi dengan 0,9652. Nah, rho 0 nya berapa? Rho 0 itu adalah 1024 ini. 1024 kg per meter kubik. 1024 kg per meter kubik dibagi dengan 0,9652. Jadinya berapa? Kita hitung pakai kalkulator. Oke. Berarti 1024 dibagi dengan answer sama dengan 1060,92. 1060,92 ya. Sama dengan 1060,92 kg per meter kubik. Nah, inilah kerapatan air laut di kedalaman di mana tekanannya sama dengan 800 atmosfer ya. Jadi lebih besar. Yang di awal tadi adalah 1024. Kalau di kedalaman yang 800 atmosfer, tekanannya 800 atmosfer adalah 1060,92 kg per meter kubik. Nah, itu adalah tadi contoh-contoh bagaimana kita mengerjakan soal modulus bulk. Kita akan lanjutkan di pertemuan kuliah kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.